Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring. Hari ini Ibu akan menjelaskan penyelesaian soal-soal dari buku detik halaman 317 sampai 319. Jadi, sembari Ibu menjelaskan, kamu bisa mengikutinya dengan membuka buku detikmu. Halaman 317 sampai 319. Soal nomor 1, NKRI digambarkan dengan sapu lidi dan ancaman digambarkan dengan kedua anak. Nah, dari ilustrasi soal terlihat kedua anak tidak bisa mematahkan sapu lidi. Artinya, persatuan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mempertahankan NKRI dari ancaman. Maka jawab yang paling tepat adalah B, mempertahankan NKRI dari ancaman. Soal nomor 2, kedua regu tidak saling mengerti saat berkomunikasi karena mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Untuk mengatasinya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jawabnya B, menggunakan bahasa Indonesia. Soal nomor 3, Dian selalu bertanya kepada guru tentang Indonesia. Artinya, Dian memiliki sikap waspada tentang informasi yang dia peroleh. Maka jawab yang paling tepat adalah D, mewaspadai hasutan yang menimbulkan perpecahan. Soal nomor 4, Dudung dan Mahman tidak akan bertengkar jika mereka menyadari mereka adalah bagian dari NKRI sehingga tidak perlu ada saling mengejek. Jadi jawab yang paling tepat adalah C. Soal nomor 5, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda untuk pelaksanaan proklamasi. Sehingga dalam peristiwa Rengas Dengklok ada musyawarah yang dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda untuk mencapai kesepakatan tentang pelaksanaan proklamasi. Maka jawab yang paling tepat adalah D. D, musyawarah diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Soal nomor 6, nilai persatuan pada saat sidang pertama PPKI ditunjukkan ketika Soekarno melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh Islam untuk mengubah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka jawabnya B, perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Nomor 7, nilai juang pada saat sidang BPUPKI dan PPKI merumuskan dasar negara adalah adanya semangat kebersamaan untuk mengubah sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta. Soal nomor 8, pemerintah mendaftarkan angklung kepada UNESCO, itu artinya pemerintah melindungi kesenian masyarakat lokal karena dengan mendaftarkan angklung kepada UNESCO berarti pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia angklung adalah kesenian tradisional milik bangsa Indonesia sehingga tidak perlu ada negara lain yang mengakui sebagai kesenian mereka. Jadi jawab yang paling tepat adalah C, melindungi kesenian masyarakat lokal. Soal nomor 9, perbuatan yang mencerminkan nilai persatuan ditunjukkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Nuri, Wawan, dan Safa. C. Soal nomor 10, alternatif yang bisa dilakukan ketika mendengar kabar. Kabar itu belum tentu benar, berarti alternatif yang paling tepat adalah poin 1, 2, dan 4. B. Soal nomor 11, kewajiban dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah membayar pajak bangunan A. Sedangkan mematuhi jam belajar masyarakat, bekerja bakti membersihkan selokan, itu adalah kewajiban di masyarakat. Kemudian menjenguk teman yang sakit di rumah sakit adalah kewajiban di sekolah. Soal nomor 12, pasal yang paling tepat adalah pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Soal nomor 13, rumusan Pancasila gagasan Insinyur Soekarno ada 5.
yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jawab yang paling tepat adalah C, 2 dan 4. Untuk perikerakyatan dan perikesejahteraan rakyat itu adalah gagasan dari Muhammad Yamin, sedangkan kekeluargaan adalah gagasan dari Dr. Supomo. Kemudian soal nomor 14, tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. C, karena membentuk panitia kecil, membahas mengenai dasar negara, dan membantu panitia 9 menghasilkan piagam Jakarta, itu adalah tugas BPUPKI. Kemudian soal nomor 15, hubungan formal antara Pancasila dan pembukaan UUD 45 ditunjukkan oleh poin 1 dan 2. Untuk poin 3, 4, dan 5 itu adalah hubungan formal antara Pancasila dan pembukaan UUD 45 yang bersifat material. Soal nomor 16, berdasarkan ilustrasi soal dapat dipahami bahwasanya Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin saat kehidupan masyarakat di zaman Kerajaan Majapahit, di mana pada saat itu masyarakatnya bisa hidup aman, damai, tentram, dan sejahtera. Jadi jawab yang paling tepat adalah C, digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. Soal nomor 17, dari ilustrasi soal kita bisa lihat adanya sikap tolong-menolong dengan melakukan evakuasi warga saat banjir. Jika ini dilakukan, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis. Jadi jawab yang paling tepat adalah A, terwujudnya kehidupan yang harmonis. Nomor 18, nilai-nilai luhur sila pertama ada 4, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan, saling bekerja sama antar pemeluk agama, dan saling menghormati kebebasan beragama. Jadi jawab yang paling tepat adalah C, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain. Soal nomor 19, tindakan yang mencerminkan sila kedua. Kita tahu nilai luhur sila kedua ada 4, yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena kepada orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi jawab yang paling tepat adalah A. Soal nomor 20, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencerminkan sikap cinta tanah air. Ini merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawab yang paling tepat adalah B. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Ingat, jangan kemana-mana, di rumah aja. Bersatu kita melawan corona. Goodbye, good luck, and see you.